Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita di sini untuk kita sama-sama melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan dari sini kita sama-sama mendapatkan hikmah dari kalam beliau yang penuh dengan hikmah. Saya di sini hanya sebagai pembaca. Oleh karena itulah saya memakai buku. Karena saya jauh dari kata layak untuk menasihati. Kita sama-sama membaca buku, dalam hal ini saya yang sebagai pembaca. Dan dibacakan kepada teman-teman sekalian. Sama-sama kita merenungi, mengambil hikmah dari kalam beliau. Nah, karena itu doakan diri ini, yang banyak dosa ini, yang banyak keliru ini, kedepannya agar bisa lebih baik untuk kemudian menata hidup menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin kita sudah membahas beberapa episode, 3 episode. Sekarang kita sudah sampai ke episode keempat, kitab Al-Hikam. Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara kita memanage hati kita agar kita kemudian tidak tertipu terhadap ketaatan diri, terhadap bisikan-bisikan di dalam hati. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kita masuk ke pembahasan keempat, stasiun keempat. Apa kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari mengurus suatu urusan. Istirahatkan dirimu dari suatu kesibukan. Urusan kesibukan, istirahatkan jiwamu itu dari situ, mengurus itu. Urusan apa? Fama qama bihi ghairuka anka. Stop, istirahatkan dirimu dari mengurus urusan kesibukan yang urusan itu bukan urusanmu, melainkan itu urusan Allah. Jangan urus urusan yang itu urusan Allah. Istirahatkan jiwamu dari sana. Kita kadang sering sekali lupa urusan kita karena kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu urusan Allah. La takum bihi li nafsik. Kau tidak perlu sibuk ikut campur di dalamnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh mengistirahatkan diri kita. Istirahatkan jiwamu dari mengurus urusan di luar kemampuan kita, di luar kemampuan manusia, dan itu adalah urusan Allah. Betapa banyak kita tidak melangkah ke depan karena sibuk memikirkan sesuatu yang itu sebenarnya urusan Allah, bukan urusan kita. Berapa sering kita tidak ada perkembangan karena kita sibuk mengurus urusan Allah, sehingga kita tidak berkembang karena tidak mengurus diri kita yang itu urusan kita. Ini sering terjadi pada diri pribadi dan mungkin kita sama-sama merenungi di sini. Bahwasannya kemudian ketika itu adalah urusan Allah, ketika itu adalah urusan Allah, lalu kita ikut campur di dalamnya, maka kita tidak akan pernah mampu. Dan ketika nanti urusan itu tidak tercapai, yang kita anggap ini bisa kita urus, kita akan kecewa. Kita mengharapkan seseorang, misalnya mengharapkan saya harus pokoknya bekerja di suatu instansi pemerintah misalnya, atau di PNS, atau di menjadi A. Dan kemudian akhirnya ternyata Allah tidak mengatur seperti itu skenarionya. Akhirnya karena tidak kejadian seperti itu, banyak orang yang kecewa.
akhirnya dia menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Padahal hasil itu yang kita bahas kemarin urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, kemudian berusaha, berdoa, bertawakal, itu urusan kita. Itulah yang harus kita perkuat. Hasil Allah takdirkan jadi A, B, C, D. Tidak perlu kita ikut campur dalam hal itu. Karena itu semua kehendak Allah. Seperti yang kita bahas kemarin. Kalau kita tidak berjalan di takdir, di garis lurus takdir yang telah Allah tentukan, sehebat apapun usaha tidak akan menembus tirai atau dinding takdir Allah. Maka istirahatkan diri kita. Karena apa? Banyak kita berpikir sesuatu yang di luar urusan kita, sehingga kita tidak mampu mengurus urusan yang itu urusan kita. Contohnya, ini sering dirasakan diri pribadi juga, dan inilah pentingnya membaca kitab ini. Ada kita misalnya seringkali berpikir, ya Allah, besok aku jodohnya seperti apa? Kapan aku datang jodohnya? Apakah dia cantik? Apakah dia kemudian solehah, dan kapan ya datangnya? Itu yang dipikirkan. Yang itu kan urusannya Allah, kehendaknya Allah, sehingga lupa mempersiapkan diri untuk menyambut ketika jodoh itu datang. Kita siap, kita mampu, baik secara duniawi dan ukhrawi, karena sibuk memikirkan yang datangnya kapan, dengan siapa, itu urusan Allah. Tidak produktif jadinya kita. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan nafsmu, jiwamu dari mengatur suatu urusan. Fama qoma bihi ghairuka angka. Yang urusan itu bukan urusanmu, tetapi urusan Allah. Sama sekali kau tidak akan bisa ikut campur dalam urusan itu. Maka istirahatkan diri. Apa yang bisa kau usahakan? Aku bisa ikhtiar, aku bisa mencari. Misalnya jodoh, kita ada yang kita suka, kita ajak dia ta'aruf, kita coba menyampaikan. Dia nolak atau menerima, itu urusan Allah. Apa yang kita bisa usahakan? Doakan, cari, ikhtiarkan, siapkan. Dia mau atau tidak, itu urusan Allah. La takum bihi li nafsi. Jangan sibuk ikut campur urusan Allah. Urus saja yang Allah suruh. Misalnya, kita berdagang. Hari ini aku berdagang. Kemudian nanti aku akan pergi ke A, ke B, ke C. Nah, itu ikhtiarnya. Berangkatlah kita berdagang. Melakukannya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Kemudian hasilnya, entah dia sedikit, itu banyak. Itu urusan Allah. Banyak orang yang masuk ke ranah yang itu urusan Allah, mau coba masuk ke ranah sana, akhirnya menghalalkan segala cara. Padahal apapun hasilnya itu urusan Allah. Dia pengen dagangannya atau kemudian pekerjaannya lebih baik. Dia pengen jabatannya meningkat atau kedudukannya ditinggikan. Akhirnya nyogok. Akhirnya kemudian membisik-bisikan, menjilat orang-orang yang ada di atasan. Akhirnya dia ditetapkan, tempatkan di sana. Urusan naik atau tidaknya itu urusan Allah. Tanpa dia menyogok pun, dia akan ke sana. Tapi karena dia ada keinginan yang mau masuk ke ranah urusan Allah, apa itu hasil, maka
di sanalah kemudian dia keliru, lelah memikirkan sesuatu yang kemudian itu urusan Allah. Coba siang dan malam kebayang bagaimana cara A, bagaimana cara begini, bagaimana cara dapat rezeki, bagaimana cara dapatkan istri si anu, si anu, si anu. Pusing dibisikin setan. Akhirnya ibadah tidak jalan, makan tak kenyang, kemudian galau luar biasa, menggalaukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Akhirnya di sanalah setan bisa masuk. Tapi kalau kita sadar bahwa porsi kita, aku usaha dulu, aku datang ke rumahnya, aku nyatakan niat baikku, dia tolak atau diterima, itu urusan Allah. Tugasku datang, persiapkan, ikhtiarkan, dan dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Hasilnya fatawakkal 'ala Allah. Nah, itu konsep yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Agar apa? Tidak habis waktu memikirkan sesuatu yang belum waktunya datang. Belum waktunya datang, belum waktunya tiba, atau entah dia tidak akan tiba karena tidak dikehendaki oleh Allah, atau akan tiba tapi belum masanya. Sibuk memikirkan kapan, di mana, siapa, hingga lupa menatap apa yang terjadi sekarang. Maka itulah yang ingin direm oleh Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Semoga kita semua bisa memanage hati kita dalam segala bentuk penantian, tanda tanya di dalam diri kita. Kita tidak usah memikirkan itu. Yang kita bisa usahakan, ikhtiarkan, doakan. Setelah itu maju, tawakal, hasil itu urusan Allah. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya pada kesempatan-kesempatan yang lain. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.